dan subur. Namun, dikarenakan persaingan bisnis, kebun mereka pun bangkrut dan dibeli oleh pesaingnya. Bisa-bisanya mereka yang baru saja merintis ngambil alih kebun teh kita. Ada yang gak beres ini. Itu kebun udah aku rawat dari zaman masih bujang. Udah capek-capek ngerawat, malah dirampas. Kamu sih bisa kalah saing gitu. Pokoknya kita harus cari cara untuk kembali kaya. Aku gak mau ya hidup miskin. Apalagi aku sudah mengandung. Iya ya, sabar kenapa sih? Aku juga gak mau hidup miskin. Nanti aku coba tanya ke Pak Tono soal kiat-kiat bisnis. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam. Loh, Dung, tumben kesini. Kenapa? Habis kena omel istri ya? Gitulah Pak. Ini saya bingung soal bisnis baru. Kira-kira Pak Tono bisa bantu nggak Pak? Waduh, bantu apa dulu nih? Kalau modal sih gak bisa kasih banyak-banyak aku. Saya tuh bingung. Bisnis yang awalnya lancar, tiba-tiba langsung bangkrut. Gara-gara ada perkebunan teh baru di kampung sebelah. Dah kerja dari pagi sampai pagi, tapi kalah sama orang baru. Walah, Dung. Fix, itu pasti pesaingmu pakai dukun. Gue Vino. Di depan layar, gue bisa jadi siapa aja. Fix, itu pasti pesaingmu pakai dukun. Sekali lihat mah udah ketahuan. Mana ada baru buka bisnis langsung jadi sultan gitu. Dukun? Gak lah Pak. Masa sampean percaya gituan? Loh, dibilangin kok gak percaya. Emang Pak Tono punya? Ya punya lah. Kalau enggak, pasti sawahku udah direbut orang. Kira-kira Pak Tono punya kenalan dukun gak Pak? Ada dong. Kamu kalau mau bikin bisnis lagi, ku kenalin dah sama dukun yang top. Tapi kamu tanya dulu ke Ambar, dia mau nggak? Soalnya ini harus kalian berdua yang jalanin. Oh, boleh. Nanti Ambarku ajak juga deh. Pokoknya kalau jadi, kita ketemuan di sini nanti malam. Makasih banyak ya Pak. Dek, aku ada kabar bagus. Apa Thomas? Kok teriak-teriak? Berisik? Kita bisa balik kaya lagi Dek. Pak Tono mau ngenalin kita ke dukun langganannya. Hah? Dukun? Emang aman? Aman. Tuh buktinya Pak Tono masih hidup. Istri dan anak-anaknya juga sehat-sehat semua. Repot gak syarat-syaratnya? Kalau repot aku gak mau ya. Bahal banget sih kamu. Yang penting kita ketemu dukun itu dulu, biar kita bisa tahu apa aja persyaratannya. Ya udahlah, ayo. Akhirnya datang juga. Ayo, kita langsung berangkat. Lokasinya jauh nggak, Pak? Tenang aja, nggak gitu jauh kok. Duh, gelap banget. Beneran ini lewat sini? Ya namanya juga rumah dukun, pasti di dalam hutan. Rumahnya emang agak pelosok gitu. Santai, kita nggak akan diganggu. Semua jin di hutan ini sudah tunduk sama Mbah Boga. Pak Tono kok nakut-nakutin gitu sih? Santai aja. Ayo cepat. Mau apa kalian kesini? Mbah, kita mau kaya, Mbah. Uang tabungan kami gak cukup kalau buat bangun bisnis lagi. Mana saya lagi hamil. Iya Mbah. Alah, orang zaman sekarang hanya ingin uang instan. Udah, itu aja mau kalian. Terus, sebagai gantinya, kalian mau kasih apa? Kalau itu saya juga nggak tahu Mbah. Kalau bisa saya nggak mau tumbal nyawa saya dan keluarga. Ya sudahlah. Kalian harus melakukan sesuatu sebagai gantinya. Kalian harus melahirkan dan membesarkan anak jin sampai berumur 13 tahun. Hah? Maksudnya gimana, Mbah? Kamu lagi hamil kan? Nanti ada satu janin lagi yang akan tumbuh di dalam perutmu. Dia akan lahir bersama dengan anak kalian.
Kalian hanya cukup membesarkan anak itu sampai berumur 13 tahun. Setelah itu, dia akan kembali sendiri ke alamnya. Ternyata nggak susah juga ya. Kok Mas ngomong gitu sih? Aku nggak mau Mas ngandung anak jin. Aduh dek, udahlah ikut aja. Katanya mau cepet kaya. Toh pasti wujudnya nggak akan serem-serem gitu, ya kan mbah? Yang pasti, dia nggak akan menggigit kalian. Tuh, ayolah dek. Katanya mau cepet kaya. Iya deh. Ya udah Mbah, aku setuju. Ya sudah, sini, rebahan di depanku. Kan segera aku mulai ritualnya. Baik Mbah. Sudah selesai. Kalian sudah bisa pulang sekarang. Loh, beneran udah selesai mbah? Gitu aja. Terus uangnya gimana? Nanti di rumah kalian akan ada gentong tanah liat. Setiap malam Jumat, gentong itu akan terisi sendiri dengan uang. Wah, gampang banget ini mbah. Makasih banyak ya mbah. Akhirnya kita nggak perlu kerja susah-susah untuk kaya. Iya dek. Ingat ya, kalian harus merawat anak jin itu sampai berumur 13 tahun. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Beres mbah. Ya sudah kalau gitu, kita pamit pulang dulu. Permisi Mbah. Gimana dong? Lancar urusannya? Lancar dong. Makasih banyak ya pak. Udah kenalin Mbak Boga ke kita. Santai. Yaudah ayo, kita langsung pulang. Ayo Mas. Ayo Mas. Setelah malam itu, mereka menemukan gentong tanah liat di dalam rumah mereka. Dan pada setiap malam Jumat, gentong itu terisi dengan uang yang sangat banyak. Dek, lihat dek. Banyak banget ini uangnya. Wah, akhirnya kita bisa kaya tanpa harus kerja keras Mas. Enaknya kita pakai buat apa ya? Belanja apa ya? Oh iya, aku mau beli emas dong. Udah lama nggak beli kalung sama gelang emas. Sama peralatan bayi. Kita kan harus ngurus 2 anak. Oh iya ya. Ya udah deh. Besok abis periksa kandunganmu, kita pergi belanja. Iya Mas. Gimana Mbok? Loh, kok ini janinnya ada 2 ya? Perasaan bulan lalu pas mau periksa masih 1. Wah, mbok salah periksa berarti. Bukan gitu, Pak. Mbok yakin sekali dari awal kalau istri sampean itu cuma mengandung 1 janin. Buktinya ada 2 gitu loh. Ya udahlah, mungkin dulu yang satunya nyempil. Tapi gimana? Kondisi dua-duanya sehat kan? Sehat semua. Terutama janin yang baru ini banyak gerak. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya ada janin yang tiba-tiba muncul seperti itu. Semoga bukan yang aneh-aneh. Sakit. Perutku sakit. Mas, aku kelihatannya harus lahiran sekarang. Aduh, gimana ya? Kamu tahan dulu ya. Hujan badai kayak gini, Mbok Pari mana mungkin bisa datang. Sakit. Anakku, mana anakku? Tuan, anak ini. Mana anakku? Kenapa? Anak kita kenapa, Mas? Ini aib. Tidak mungkin anak seperti ini adalah anakku. Mas, ingat, kita harus menamai anak-anak ini. Bayi yang sehat ini ku beri nama Kemala. Sedangkan yang buruk rupa ini ku beri nama Nangala. Pelayan, cepat bawa anak buruk rupa ini pergi. Siap, Tuan.
Aku bosen main sendiri. Aku pengen main sama anak-anak lain. Tapi kok mereka nggak mau main sama aku ya? Mana Bibi lagi ke pasar. Papa Mama pergi juga. Hah? Suara apa itu? Coba aku lihat ah. Suaranya kayak dari sini. Halo? Siapa di sana? Halo? Kamu siapa? Namaku Kemala. Aku Nangala. Wah, kamu kelihatannya seumuran sama aku ya? Kok kamu di sini? Aku disuruh diam di sini sejak dulu. Kamu pasti bosen ya? Ayo main sama aku. Nanti kamu dimarahin. Tenang aja, aku bakal diem-diem kesini biar kita berdua gak kena omel. Mereka pun menghabiskan banyak waktu bersama semenjak hari itu. Ketika rumah kosong, dengan cepat Kemala pergi ke loteng untuk bermain dengan Nangala. Loh, kok sepi? Biasanya Kemala udah lari ke depan kalau dengar suara mobilku. Apalagi tidur ya? Kemala, papa pulang. Hah? Kemana nih itu? Jangan-jangan. Kemala, cepat masuk kamarmu. Kan udah papa bilang jangan pernah kesini. Tapi Pak, kasihan Nangala, dia sendirian di sini. Dia itu aib, pembawa sial. Kamu jangan deket-deket sama dia. Ayo sini. Nggak mau, aku mau main sama Nangala. Bandel ya kamu sekarang. Sini. Aduh, sakit Pak. Jangan sakiti Kemala. Oh, berani ngelawan ya sekarang. Anak jin kayak kamu itu harusnya nggak hidup. Nangala. Bapak jahat. Sial. Dengan panik, Adung menelpon Ambar untuk segera pulang. Mereka berunding dan setuju untuk menguburkan jasad Nangala di kebun teh milik mereka. Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3 in 1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily Milik mereka. Gimana sih Mas? Dia belum genap 13 tahun loh. Apa gak bahaya? Udah terlanjur. Mau gimana lagi? Mending kita sembunyikan dia sebelum Bapak tahu. Semoga tidak terjadi apa-apa ke kita, Mas. Iya, Dek. Ayo cepat kita kubur mayat ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kemala jatuh sakit. Tidak hanya demam, Kemala juga sering kerasukan. Adung yang khawatir akhirnya menemui Mbah Boga kembali. Mau apa kamu kesini? Mbah, tolong Mbah. Anak kami selalu kerasukan tiap malam. Apa yang harus saya lakukan? Kamu sendiri yang melanggar janji. Kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Aku tidak mau ikut campur. Pergi. Mbah, Mbah. Ini yang harus kamu ingat. Nyawa dibalas dengan nyawa. Sial. Aku akan cari dukun lain. Dukun gak cuma orang ini. Loh, kok kebun tehku menguning semua? Ada yang gak beres. Aku harus segera pulang. Duh, hawanya kok gak enak ya? Apa perasaanku aja? Dek, Bi, pada kemana sih? Apalagi jaga Kemala ya? Dek, astaga, bikin kaget aja nih lampu. Bi, lampu mati ini loh. Tolong cek screen-nya. Bi, duh, Bibi kemana sih? Loh, Bi, ngapain sih tiduran di atas meja makan?
Siapa? Siapa yang tega melakukan ini? Ambar, Kemala, kalian di mana? Kemala, Ambar, kalian nggak apa-apa kan? Kemala, kamu ngapain nak? Mama mana? Kita harus segera pergi dari rumah ini. Nak, Kemala? Hah? Ambar? Tidak, Kemala, kenapa kamu bunuh dia? Nyawa dibalas nyawa. Pergi. Aku harusnya aman di sini. Dia pasti tidak bisa menemukanku. Papa kemana? Kok aku ditinggal? Oh, Papa ngajak aku main petak umpet ya. Ya udah, aku cari ya. Bapak. Harusnya udah aman kan? Aku harus segera kabur sebelum dia menemukanku. Tanganku. Daging Papa rasanya enak. Manis. Ampun. Hutang nyawa dibalas nyawa. Keesokan harinya, para polisi yang melihat jasad-jasad keluarga Kemala menyimpulkan bahwa ada perampokan di rumah mereka. Dan karena tidak ada sanak saudara yang bisa dihubungi, Kemala dibawa ke panti sosial oleh pihak kepolisian. Nanti kira-kira Kemala bisa punya keluarga lagi nggak? Bisa kok. Kenapa? Kamu kangen orang tuamu ya? Kira-kira keluarga baruku rasanya seperti apa ya? Karena yang sebelumnya hambar. Maksudnya hambar? Kelihatannya dia selalu ditinggal di rumah deh. Kasian ya. Kalau Pak Polisi, rasanya gimana? Manis atau gurih? Maksudmu jadi polisi kan? Rasanya pahit. Ya, padahal aku pengen nyicip.